Ya, saya mau langsung ke Pak Jehansyah. Pak Jehansyah, Ya, ini di tengah penerapan dari PSBB transisi kan ada beberapa pelonggaran kegiatan yang diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Nah, ini di satu sisi pemerintah kemudian meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan, salah satunya adalah menghindari kerumunan. Tapi di satu sisi juga ini petugas masih berada di lapangan dan juga bisa dikatakan dalam jumlah yang cukup banyak. Ini apakah kemudian tidak bisa menimbulkan kerumunan juga? Anda melihat ini seperti apa? Ya, pertama kebijakan new normal ini kan dibuat pemerintah bukan karena kondisi pandemi yang sudah menurun. Ya, kalau kita lihat kasus-kasus ini kan masih tinggi terus ya. Kemarin angkanya ya turun, tapi tanggal 6 Juni kemarin itu tinggi sekali ya. Di DKI, kemarin juga DKI bertambah lagi ya, kurang dari 163 ya, tanggal 7, 214. Nah, ini dari kondisi kesehatan, ini sebenarnya belum ada satu arahan ya, belum ada satu tanda-tanda untuk pemerintah bisa melonggarkan PSBB. Nah, tapi kan dari sisi ekonomi ya, itu kan yang membuat pemerintah itu memperhatikan bagaimana kondisi sosial ekonomi di masyarakat, juga dari sisi sosial budaya ya, masyarakat sudah mulai bosan terlalu lama di rumah begitu. Kemudian dari sisi sosial keagamaan ya, masyarakat sudah pengen beribadah gitu ya, di rumah-rumah ibadah. Nah, jadi akhirnya ini satu kebijakan yang menurut saya sih coba-coba begitu ya. Coba dulu deh kita longgarkan, nanti bagaimana dari sisi kesehatannya ya, apakah kasus meningkat begitu. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana pelaksanaan di lapangan ya, implementasi kebijakan ini terus terang saya katakan tidak ada yang tahu ini ya, karena dari sisi tadi kasus pandemi masih tinggi, kemudian ada survei penelitian mengenai persepsi resiko ya dari masyarakat itu masih rendah kita. Risk perception kita masih di tengah ya, 3, sekian dari skala 1 sampai 5 ya. Itu dikatakannya harus lebih dari 4 ya baru aman begitu. Nah, nanti bisa kita duga di ruang-ruang publik, di sarana transportasi umum itu masyarakat akan membludak ini. Ya, stasiun, kereta, terminal. Nah, apakah membludaknya masyarakat? Mbak Gina tanyakan tadi, harus diimbangi dengan membludaknya juga petugas keamanan gitu. Ini kan juga masih kebijakan yang coba-coba juga begitu ya. Jadi protokol kesehatan itu berdasarkan risk perception index yang ada di masyarakat dan juga berdasarkan pembatasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kombinasi dari dua ini. Nah, nanti kita lihat di lapangan. Makanya DKI itu punya satu strategi ya, kalau ini melonjak lagi langsung dihentikan. Oke, Mas Jehan, makanya tadi saya meminta Anda, apakah Anda tadi mengikuti siaran kami dari awal tadi begitu, ada laporan langsung beberapa rekan kami, dan juga sudah ada yang masuk berkomentar juga nih ke nomor saya begitu. Beberapa orang diantara mengatakan begini, kok ini judulnya aja ya PSBB transisi. Kita melihat dari awal tadi siaran Apa Kabar Indonesia Pagi ini sepertinya kayak sudah normal gitu loh kayaknya. Kalau Anda bagaimana? Suara Anda, pendapat Anda, tanggapan Anda mungkin. Ya, itu tadi saya katakan dari sisi masyarakat sudah terlalu lama di rumah, kemudian perception index-nya itu risk perception index-nya itu rendah. Mereka ingin keluar rumah, ingin bekerja seperti biasa, ingin normal lagi. Kemudian dari sisi pemerintah, ya evaluasi dong bagaimana pembatasan yang dilakukan. Justru banyak komunitas masyarakat yang lebih efektif. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ya ini saya juga menduga akan membludak ya. Nah, dalam kondisi seperti normal biasa, apakah efektif kebijakan pembatasan itu, misalnya pemeriksaan SIKM, ya pengaturan di stasiun, pengaturan di terminal, apakah efektif dalam keadaan misalnya transportasi Jakarta 5 juta perjalanan setiap hari begitu, misalnya petugasnya apakah harus banyak juga loh? Ini kan jadi kontradiktif. Nah, nanti kita lihat. Kalau saya sih melihatnya dari angka kasus aja, kalau memang kasusnya
biasa lagi, misalnya untuk DKI bisa turun di bawah 100 lagi, 70-an lagi, oke. Ya ini suatu, katakanlah coba-coba saya katakan tadi. Loh, kita selama ini pembatasan ketat, tapi ekonomi ambruk juga, ini kan satu asumsi-asumsi yang, wah gimana kalau kita agak longgarkan, ternyata nanti angka korbannya juga nggak jauh beda begitu ya, begitu juga. Kalau Anda menyimak tadi pernyataan dari Kadishub ya, Pak Safrin Liputo, masih bersama kami juga pagi ini, kan juga ada penindakan di beberapa checkpoint ya. Tadi ada yang sudah langsung ditransfer ke karantina wilayah dan lain sebagainya. Ya artinya memang kesigapan, kejelian petugas pun juga kita harus apresiasi dong. Terlepas ya, banyak yang mengatakan wah ini kayak udah bukan transisi, ini udah normal seperti itu. Ya, jadi tes yang masif, ya, kemudian kontak tracking yang masif itu tetap harus dilakukan. Justru itu harus lebih meningkat lagi. Ya, nah tinggal pertanyaannya sekarang, apakah sanggup nanti? Ya ini kan namanya coba-coba, lihat nanti aja. Kalau misalnya korban katakanlah yang teridentifikasi melalui tracking tadi itu banyak, begitu ya, tes yang juga harusnya semakin meningkat itu, ya. Kesiapan dari fasilitas kesehatan itu menjadi tantangan juga. Pak Jahansyah. Nah, tapi angka-angka yang disebutkan tadi saya belum yakin itu angka yang representatif dari warga DKI yang jutaan lah begitu ya. Nah, Pak Jahansyah, jadi pertanyaan seperti ini, lantas bagaimana kemudian atau Anda mungkin memberikan catatan tersendiri, bagaimana sebetulnya skenario untuk manajemen pemerintahan ya ketika pemberlakuan dari tatanan kehidupan baru ini berlangsung? Ya kalau menurut saya yang kurang dari, yang pasti pertama kebijakan pemerintah ini sudah dilakukan secara maksimal dari semua sektor. Ini boleh dikatakan pandemi COVID-19 ini merupakan ujian bagi kebijakan publik, ujian bagi program pemerintah. Dari pusat sampai daerah, antar sektor dan sebagainya, ini semua harus koordinasi karena kinerjanya itu akan terlihat dari bagaimana dinamika kasus COVID-19 ini gitu, langsung kelihatan gitu. Nah, namun dalam pelaksanaannya itu saya perhatikan, misalnya kalau di awal PSBB itu kan pengetatan itu di sektornya itu kesehatan ya. Mereka menentukan kalau di kendaraan itu 50%, kemudian kalau di kendaraan pribadi, kalau angkut sepeda motor itu tidak boleh ada penumpang gitu dan sebagainya. Nah ini dalam pelaksanaannya selama 2-3 bulan ini saya melihatnya belum cukup dievaluasi dengan baik. Belum cukup dievaluasi tapi sudah dibuka lagi kan, katanya kan ojol sudah bisa angkut penumpang, katanya begitu. Iya itu dia artinya. Misalnya kita lihat mall gitu ya, mau dibuka lagi. Mall, sejumlah mall juga sudah beroperasi kabarnya. Sudah beroperasi misalnya. Nah ini kan hasil dari transportasi dibuka, orang akan mengalir ke fasilitas-fasilitas umum ya, misalnya mall. Nah itu ada awalnya 20% kan, lalu diprotes sama pemilik mall, ya nggak bisa dong 30%. Nah sekarang 50%. Nah pertanyaannya ini dasarnya apa? Ya, justru evaluasi ini kan angka awalnya 50% dari kesehatan. Nah harusnya dari PUPR ya yang bicara soal bangunan gedung itu membuat satu evaluasi. Kalau mall itu kan sudah banyak penelitian kalau pendingin udara di mall itu potensial untuk menyebar virus. Iya. Mall itu ruang tertutup. Tuh, kenapa tidak misalnya dikembangkan pusat perdagangan dengan model baru? Kalau kita lihat di berbagai negara itu kan di lapangan terbuka, misalnya bioskop juga di lapangan terbuka, begitu ya. Ya orang kan mau hiburan, bolehlah di luar rumah, tapi kan nggak harus malam, nggak harus di gedung tertutup. Nah ini yang kurang evaluasi dari sektor-sektor teknis lain ya, dari perhubungan juga harus dievaluasi gitu. Baik, Mas Jahansyah Siagar, terima kasih analis kebijakan publik di Bandung atas waktunya pagi ini bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sama-sama Mas Arief, Mbak Gina. Ini tadi yang sebetulnya juga ingin kita tanyakan juga ya kepada Kadishub DKI Jakarta mengenai penerapan ganjil genap. Tapi sayang sekali tadi Pak Kadishub ini harus menjalankan tugas kembali. Sudah ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kabari salah satu titik dan Kadishub harus mendampingi Pak Gubernur pagi ini di lapangan. Sesaat lagi ada contoh yang belum bisa dikatakan berhasil atau tidak berhasil, tapi kedisiplinan. Nah,
ini di Tuban, Jawa Timur, kabarnya ada semacam kayak grid layaknya MotoGP ajang ya? balap MotoGP gitu ya.